Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobar, ngobrol bareng SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Hari ini dengan saya ngobrolnya Rahma, dan kita juga bakal ngobrol dengan tamu kita yang spesial, yang istimewa. Hari ini kita datangkan jauh-jauh ya, jadi nanti kita bakal kenalan lebih dalam dengan bintang tamu kita. Jadi hari ini kita mau ngobrol, mau sharing tentang bintang tamu kita yang ternyata punya dua passion yang unik ya, di bidang ilmu pengetahuan, juga di bidang kuliner. Jadi perkenalkan, selamat datang kepada bintang tamu kita hari ini, Ibu Armaya Sari. Terima kasih. Iya, saat ini Ibu Armaya adalah seorang guru IPA ya Bu. Di mana Bu ngajarnya sekarang Bu? Di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, masih sama satu kota kita. Iya, jadi hari ini sharing-sharingnya lintas untuk update ilmu pengetahuan gitu ya Bu. Ya, dan ternyata Bu Armaya ini teman-teman semua juga aktif nulis beberapa buku, dan kita perlu tahu gimana sih ya kan, kok bisa ya udah backgroundnya IPA ya Bu, tapi kok bisa jadi suka kuliner juga, nyambungnya di mana, nanti kita ceritakan di sini. Dan saya juga sedikit pernah membaca riset juga sebelum kita ngobrol di sini, bahwa ternyata Ibu Armaya salah satu bukunya itu ada yang judulnya Diamond Cooking, ya kan? Gimana sih orang guru IPA ya kan buat buku masak-masak, padahal di IPA apa yang kaitan dengan masak-masak gitu ya. Jadi untuk sebelumnya, karena Bu Armaya backgroundnya adalah seorang guru, boleh dong Bu di-sharing sama kita kenapa memilih jadi guru dan kenapa harus guru? Oke, sejarahnya gimana? Menjadi seorang guru itu jujur bukan cita-cita ya Rahma, tetapi mungkin takdir Allah yang berkata saya harus menjadi seorang guru. Karena dari garis keturunan ibu saya, kakek saya dosen di Nomensen Medan, kemudian adik emak saya juga 2 orang dosen di ABA ya, di sekarang namanya Institut Bahasa Asing ya. Ya gitu ya. Jadi mereka ini ya, menurut emak saya tuh perempuan tuh perfectnya kerjanya itu ya guru. Yang pertama karena mungkin dalam mindset orang tua kita itu guru itu pulangnya cepat. Mungkin kita beda sekarang ya gitu ya. Yang kedua udah pasti dia pinter didik anak-anak, karena memang sudah dilatih bagaimana mendidik siswa gitu. Pasti anaknya nggak akan terlantar. Yang ketiga jadi guru ini nggak membebani 100% sama kerja seperti wanita-wanita karir di luar gitu sih. Itu kalau menurut pandangan ibu saya dulu, mama saya dulu gitu kan. Ya karena atas dorongan orang tua gitu kan. Jadi ya saya ikutin lah gitu dulu, ikut namanya UMPTN di masih IKIP dulu tahun terakhir saya masuk, begitu tahun 2000 saya masuk 99, 2000 jadi Unimed. Itu ternyata saya nggak menyesal terhadap pilihan orang tua saya. Ternyata menjadi guru itu kalau sudah saya selami luar biasa ininya ya, apa namanya ya, kesempatannya itu luar biasa, karena udah dijanjikan Allah juga gitu, karena ilmu yang bermanfaat itu jadi sedekah jariahnya kita gitu. Gitu. Jadi harapan orang tua ternyata membawa kita ke garis ya kan, bener. Yang berada hingga kita bisa ada di posisi yang sekarang. Nah itu dia. Saya juga Bu dengan harapan orang tua di sini juga jadi mengajar bahwa ternyata jadi guru itu kita merasa berguna saat kita bermanfaat oleh orang lain, bagi orang lain gitu. Insya Allah jadi amal jariah untuk kita gitu itu ya yang kan. paling penting. Nah itu tadi keberikutnya saya karena tadi inget-inget tiba-tiba apa kuliner tadi, di mana nyambungnya si IPA sama si kuliner? Boleh diceritain? Ini buku saya, ini debut saya tahun 2019. Kalau saya boleh cerita, kegemaran saya menulis itu sejak SD. SD saya suka nulis namanya diary.
Oh iya, Diary, kita dulu ya, tuh iya benar nulis tuh. diary. Makes, mikes begitu-begitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu yang kalau dibaca orang kita marah gitu kan karena ada isi hati Pribadi gitu ya. Nah, saya juga punya pengalaman waktu HUT RI ke-45 itu saya kelas 2 SMP. Saya pernah juara 1 sekota Madya Tebing Tinggi, juara pidato dan nulis bagaimana perjuangan pahlawan Indonesia. Ingat saya itu. Nah, itu dulu guru saya di SMP Negeri 8. Halo SMP Negeri 8, tempat saya dulu SMP. Ibu alumni SMP Negeri 8 Tebing SMP Negeri Tinggi. 8. Namanya almarhum Pak Josbel Saragi, masih ingat. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Dia memacu saya untuk ternyata tulisan kamu bagus. Dulu waktu zamannya Bapak itu jadi guru SMP saya, ada program namanya apa ya, Sahabat Pena. Sahabat Pena itu Pak Josbel Saragi itu dulu PP Medan Tebing gitu Ngirim waktu surat ya. ke sana gitu Jadi ya. dia bawa juga surat yang dari kami dari SMP Negeri 8 ke siswanya di SMP di Medan. Jadi kami saling bertukar nilai ya. Bertukar Kabar, bertukar cerita. Jadi saya dulu paling banyak dapat surat balasan gitu. Jadi dia kumpuli gitu kan tentang apa sih ceritanya gitu kan. Ternyata dia muat di artikel dia dan alhamdulillah waktu itu masih Kompas ya kalau nggak salah saya Kompas. Dia dapat inilah gitu, dapat penghargaan dari tulisan saya itu bahwa membawa siswanya yang ini gitu, yang punya bakat menulis. Kemudian saya SMA sering nulis juga gitu. Tapi di SMA kayaknya nulis saya tuh nggak berkelanjutan. Di kuliah dulu kita punya komunitas yang buat tulisan-tulisan yang dimuat di mass media. Dulu mass media sih namanya, di Republika, di Waspada. Udah gitu kalau misalnya nanti terbit kita dibayar. Ingat saya pertama kali saya dapat bayaran royalti dari Waspada itu 200.000. Tahun 2002 dari UKM di kampus ya Bu? Iya, dari kegiatan di kampus di Unimed, nulis tentang ini ya, tentang apa namanya perjalanan seorang mahasiswa yang berasal dari kampung seperti saya gitu kan, gitu. Itulah gitu. Ternyata memang bakat-bakat menulisnya sudah terlihat ya kan di sejak kecil gitu ya, hingga mungkin waktu sempat berhenti tapi lanjut lagi di kuliah gitu ya kan. Saya juga teringat jadinya kalau menulis ini bukan keterampilan yang mudah sebenarnya, karena butuh kerjasama kita dari mulai membaca, riset sampai ada produknya gitu ya kan. Jadi ternyata keterampilan menulis ini teman-teman memang keterampilan yang tidak mudah dan tidak semua orang punya bakat di bidang itu gitu. Dan tadi kalau nyampurnya ke kuliner tadi itu IPA-nya gimana tuh? Oke, sebenarnya kan Diamond Cooking ini buku bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi. dalam buku ini menceritakan bagaimana pembuatan tauco, bagaimana pengolahannya sampai dengan packagingnya, sampai marketingnya, semua ada di buku ini. Ini dulu sebenarnya buku ini targetnya adalah untuk tesis saya, Rahma. Cuma gini, saya mikir gini, kalau sekarang tesis saya hanya sebuah buku, saya kan udah punya pengalaman buat buku gitu. Kalau tesis saya hanya buku saja, mungkin saya nggak dapat ilmu yang lain. Maka waktu itu saya konsultasi dengan pembimbing saya, Profesor Dr. Binari Manurung yang ada di Unimed. Ternyata saya alih jadi pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual berbantu aplikasi TikTok. Jadi dapat 2 saya jadinya, bisa dapat buku dan bisa buat tesis dari judul yang lain gitu sih sebenarnya awalnya. Kalau dari masak, passionnya perempuan suka masak. Suka masak karena saya mikir gini, perutnya anak, perutnya suami itu tenang apabila dimasukkan makanan yang punya nilai magiciannya itu kuat gitu kan. Jadi kalau ibunya pinter masak, anaknya insya Allah sehat, suaminya tenang gitu. Karena
manusia ini dipengaruhi cuma sejengkal, yaitu perutnya. Kalau perutnya kenyang, hatinya tenang, pikirannya insya Allah tenang, gitu sih. Jadi kadang-kadang mengurusi rumah tangga itu ternyata memasak kadang justru jadi healing ya Bu. Iya, Kalau saya bener. gitu, justru Bener jadi banget. healing yang Jadi, terkadang jadi kesenangan sama kita, Iya, jadi hobi dan ternyata bisa jadi karya, Iya. bisa jadi banyak hal yang justru bermanfaat sama orang lain gitu ya kan. Nah, kalau buku yang lain Bu, boleh diceritain apa aja Oke. gitu, tentang apa aja. Ini buku saya yang kedua, alhamdulillah sudah habis, nggak ada lagi yang tersisa, udah 2 kali percetakan. Oke. Saya kebetulan dikasih Allah rezeki anak berkebutuhan khusus. Saya punya anak berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu buku yang kedua saya terinspirasi oleh komunitas kawan-kawan saya seluruh Indonesia yang punya anak berkebutuhan khusus ya. Jadi buku itu diperuntukkan, penulisnya semua, buku antologi saya yang kedua diperuntukkan semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan mungkin itulah buku saya yang paling begitu, cetak yang pertama habis, cetak yang kedua habis. Jadi saya pun lupa waktu itu, nggak sempat meninggalkan, cuman ada covernya doang gitu kan. Bukunya nggak sempat saya tinggali karena waktu itu memang banyak sekali peminatnya. Saya pikir ya sudahlah, kalau memang orang menginginkan buku itu berarti buku itu bermanfaat sama orang lain gitu. Baru buku yang ketiga, ini kebetulan saya dari guru penggerak tahun lalu sama kawan-kawan saya satu fasilitator. Kami ada 10 orang. Kita buat kumpulan pantun. Jadi setiap kita ketemu, baik rukol 1, 2 sampai terakhir itu kita pembukaannya, penutupnya itu buat pantun gitu. Jadi kan kalau kita sia-siakan aja kan cuman terbuang gitu aja, nggak ada manfaat gitu. Kita bukukan yuk pantun-pantun kita itu biar bisa jadi punya apa ya, punya kenangan. Kita pernah satu komunitas, punya karya sama-sama, bisa dibaca sama-sama gitu kan. Jadi bisa terukir lah, karena kalau gajah mati itu meninggalkan gading, kalau manusia itu meninggalkan bekasnya dari hasil karyanya gitu. Iya, jadi hal-hal yang Iya, bisa diingat itu salah benar. satunya diabadikan melalui buku. Nah, kalau gitu kan ngajar, jadi ibu rumah tangga, tapi masih sempat nulis. Jadi tantangannya itu gimana? Mengendalikannya, mengatasinya gitu. Pasti ada hambatannya dong, Bu. Gimana? Kita punya waktu 24 jam Rahma. Oke. 24 jam. Jadi sebenarnya saya nggak pernah saklek dengan pengaturan atau manajemen waktu. Yang penting saya bahagia, anak saya bahagia juga gitu. Jadi 24 jam saya itu biasanya saya tuh pagi pergi kerja seperti biasa lah aktivitas kita semua sebagai seorang guru gitu, pulang kerja fokus ke anak. Nanti kita punya sisa waktu itu banyak. Saya rasa waktu kita banyak sebelum kita tidur. Saya tipikal orang yang nggak bisa diam, Bu Rahma, ya Rahma. Jadi saya dulu pertama kali jadi PNS, kita cerita flashback kembali, tahun 2006 saya diangkat jadi PNS di Aceh Tamiang, di SMP Negeri 4 Majapahit. Di sana saya asli bulat 5 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Ngajar pulang, Iya, ngajar gitu ya. pulang ke kos, ngajar pulang ke kos. Sekali saya ikut itu apa namanya, kegiatan Olimpiade se-Aceh. Itu alhamdulillah saya dapat nomor 1. Itulah yang saya rasa saya belajar 5 tahun di sana. Saat saya belajar itu saat saya mau Olimpiade tuh. Tahun 2011 saya pindah dari Aceh Tamiang ke Tebing Tinggi, ini di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Ini dia. Iya, ini Makanya dia. Bu Armaya dari sini. Gitu ya kan. Gitu ya kan, kita undang. Iya. 11 tahun saya di sini. Rahma murid saya kan dulu. Oh iya. Ya Rahma ini murid saya loh, luar biasa ya kan. Jadi begitu saya sampai di sini, ketemu sama kawan-kawan di sini, ketemu sama satu MGMP gitu. Bodoh saya Rahma. Bodoh, nggak tahu apa-apa.
Saya bingung lihat kawan-kawan nih kok cerdas-cerdas amat ya gitu. Tahu ini gitu. Kawan saya dulu ada Bu Marhama, dulu ada Pak Sabar Simatupang udah pensiun sekarang ya. Rahma jumpa ya kan. Ada Pak Darwin. Terus ada dulu Pak Ulil tapi nggak sempat nggak sempat. Baru iya ada Pak Darwin, ada ini. Pokoknya inilah gitu ya. Bodoh kali gitu rasanya. Lihat orang itu bisa buat gini. Kok aku nggak ada apa-apanya ya gitu. Ya kan, jadi udahlah. Belajar dari situ. Iya, jadi yang paling membekas itu membentuk kita ternyata kita saat kita merasa ini ya, merasa kecil, merasa apa, justru itu yang buat kita effort lebih untuk bangkit dan berkarya sampai sekarang gitu ya kan Bu. Nah untuk bagi waktu, nah target pembacanya tadi sebenarnya umum ya kan Bu. Kalau untuk pembaca siapa aja bisa baca bukunya, dan buku-buku Bu Armaya ini menginspirasi yang jelas. Kalau tadi ada juga itu TTS IPA ya Bu. Nah justru bisa untuk jadi media pembelajaran, inspirasi bagi kita Bapak Ibu guru yang ada di sini yang mau menggunakan TTS untuk pembelajaran. Nah gitu. Jadi teman-teman semua dimanapun berada, Bu Armaya ini penempatannya setelah PNS memang di SMP Negeri 6 memilih ya Bu, dari Aceh ya pindah ke sini. Makanya saat ini diundang ke sini membawa karya dan juga berbagi ilmu gitu ya kan, bahwa ternyata kita bisa jadi berguna dan bermanfaat orang lain melalui karya-karya kita tadi. Dan tadi saya ingat membekas juga bagi saya dan memotivasi kita semua juga harapannya bahwa gajah mati meninggalkan gading, dan kita saat mati nanti harus meninggalkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja kayaknya ngobrol-ngobrolnya hari ini, sangat menginspirasi. Atau ada closing statement untuk pesan dimanapun berada yang mau dengar, mungkin mau sapa-sapa Ibu Armaya, silakan. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di SMP 6 yang sudah mengundang saya. Sebenarnya ini merupakan event yang terhormat sama saya ya kan. Saya bangga banget gitu bisa jadi alumni guru di sini, bisa wow ini gitu. Mereka punya ide-ide kreatif membuat podcast ini gitu ya kan. Pesan saya cuma satu, tetap semangat, jangan pernah patah semangat. Walaupun usia itu cuma deretan tahun lahir gitu ya, cuma deretan tahun lahir. Semangat nggak boleh menua gitu, semangat tetap muda. Maka tidak ada kata sore dan malam, yang ada hanya selamat pagi. Artinya apa? Kita tetap semangat gitu. Gitu. Kalau malam kan udah loyo, udah ngantuk gitu, semangat. Jadi maunya selamat pagi aja gitu, artinya tetap semangat. Walaupun saya sekarang udah usia 40-an, 43 tahun ini insyaallah, tapi saya nggak mau pemikiran saya, otak saya itu kayak usia segitu gitu. Berhenti di situ, harus terus berkarya, bersemangat, insyaallah. Dan selamat pagi terus. Insyaallah. Insyaallah sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang pengalaman-pengalaman Ibu Armaya di komunitas, di kuliner, di sekolah itu membawa inspirasi yang positif bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita di sini. Semoga silaturahim kita tetap terus terjalan dengan baik walaupun Bu Armaya udah gak di sini lagi ya kan. Kan badannya aja nggak di sini, hatinya tetap di sini. Alhamdulillah gitu ya kan. Ya udah, terima kasih semuanya. Perbincangan ini juga sangat menarik. Dan untuk para pendengar, jangan lupa ya follow akun sosial media kami SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi untuk untuk YouTube, Facebook, Instagram, juga nanti ada TikTok. Dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih, ditunggu ya episode-episode menarik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.